Merawat pasien osteoporosis itu ternyata bukan cuma soal ngasih obat dan istirahat loh. Ada sebuah proses yang sangat terstruktur di baliknya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas cetak biru atau blueprint asuhan keperawatannya, yang panduannya kita ambil dari Akademi Keperawatan Justitia Palu. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari gambaran besar proses asuhan keperawatan, lalu kita bakal kupas satu persatu, mulai dari pengkajian pasien, lanjut ke diagnosa, rencana intervensi, implementasi dan evaluasi, dan kita tutup dengan kesimpulan tentang apa itu perawatan holistik. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama dan paling fundamental. Di sini, seorang perawat itu perannya mirip detektif. Tugasnya adalah mengumpulkan semua data, semua petunjuk penting tentang pasien. Dan pengkajiannya ini super lengkap loh. Bukan cuma soal identitas atau keluhan sekarang aja. Kita gali sampai ke riwayat kesehatan keluarga, pola hidup sehari-hari, bahkan kondisi psikososialnya. Kenapa? Soalnya semua detail ini nantinya bakal jadi fondasi buat bikin rencana perawatan yang benar-benar pas dan efektif buat pasien tersebut. Nah, salah satu bagian paling menarik dari pengkajian itu, ya pemeriksaan fisik dari B1 sampai B6 ini. Dari breathing sampai bone. Tapi, coba deh lihat, yang paling jadi sorotan untuk kasus osteoporosis itu jelas di B6 atau bone. Disinilah kita bisa menemukan tanda-tanda khasnya, seperti postur yang mulai membungkuk atau kifosis, tinggi badan yang berkurang, sampai cara berjalannya pun bisa berubah. Oke, data udah di tangan. Terus diapain? Nah, disinilah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menerjemahkan semua data mentah tadi menjadi sebuah masalah yang jelas dan terdefinisi. Biasanya, dari semua data pengkajian yang super detail tadi, akan mengerucut menjadi 3 masalah keperawatan utama pada pasien osteoporosis. Apa aja 3 itu? Pertama, sudah pasti soal nyeri, yang biasanya muncul karena ada fraktur atau otot yang tegang. Kedua, hambatan mobilitas fisik, ya jelas karena ada masalah di tulang. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, adalah resiko cedera atau patah tulang di kemudian hari. Masalahnya udah kita petakan. Sekarang, saatnya kita bikin strategi. Kita rancang peta jalan untuk pemulihan pasien. Dimulai dari masalah pertama, yaitu nyeri. Untuk masalah nyeri ini, tujuannya sederhana, tapi sangat krusial. Gimana caranya kita bisa mengurangi atau setidaknya mengontrol rasa sakit yang dialami pasien? Indikator keberhasilannya apa? Gampang. Kita tahu rencana kita berhasil kalau pasien sendiri yang bilang nyerinya berkurang, skala nyerinya turun, ekspresi wajahnya kelihatan lebih rileks, dan yang paling penting, dia bisa istirahat dengan nyaman. Nah, ini dia amunisi yang bisa kita pakai. Mulai dari mengkaji nyerinya secara detail, mengatur posisi senyaman mungkin, ngajarin teknik relaksasi simpel kayak napas dalam, sampai kolaborasi sama dokter buat pemberian obat anti nyeri. Oke, nyeri udah coba kita atasi. Sekarang kita pindah ke diagnosa kedua, yaitu gimana caranya menghadapi tantangan mobilitas fisik yang terbatas. Di sini, tujuannya adalah untuk membantu pasien mengembalikan kekuatannya, mencegah sendi jadi kaku, dan yang paling utama, bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara bertahap. Caranya gimana? Tentu dengan mendampingi pasien, mendorong latihan gerak bertahap atau yang biasa kita kenal dengan ROM. Dan ini penting banget, kita juga perlu kerja bareng tim fisioterapi. Dan yang terakhir, tapi justru ini adalah soal pencegahan. Kita harus menangani masalah super kritis. Gimana caranya mencegah cedera atau patah tulang di masa depan? Tujuan akhirnya sangat jelas dan vital. Zero accident. Nggak boleh ada jatuh, nggak ada cedera baru. Dan yang paling penting, pasien dan keluarganya paham gimana caranya supaya tetap aman. Intervensinya sangat praktis. Kita harus ciptakan lingkungan yang aman, misalnya pastiin lantai nggak licin dan pencahayaan cukup. Dan yang jadi pilar utamanya adalah edukasi, baik ke pasien maupun ke keluarga. Rencana sebagus apapun nggak akan ada artinya kalau nggak dieksekusikan. Nah, disinilah fase implementasi dan evaluasi memegang peranan kunci. Jadi, implementasi ini adalah fase aksinya, saatnya turun gunung. Semua rencana yang mudah kita susun rapi tadi, sekarang kita wujudkan jadi tindakan nyata untuk dan bersama pasien. Biar gampang, bayangin aja kalau tahap perencanaan itu kita lagi bikin resep masakan. Nah, implementasi ini adalah saat kita benar-benar masuk dapur dan mulai memasak hidangannya. Setelah semua rencana dijalankan, setelah semua tenaga dikerahkan, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Berhasil nggak ya? Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita butuh evaluasi.
Anggap saja ini seperti rapor atau reality check. Kita lihat lagi secara sistematis, apakah tujuan kita soal nyeri, mobilitas, dan keamanan pasien itu beneran tercapai, atau jangan-jangan masih ada yang kurang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget kan kalau proses keperawatan ini bukan cuma sekedar checklist atau daftar tugas. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang mengubah rentetan tindakan menjadi sebuah perawatan yang utuh atau holistik, yang benar-benar berpusat pada pasien. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Gimana bisa sebuah proses yang kelihatannya sangat sistematis, sangat terstruktur, justru menjadi kunci untuk bisa memberikan perawatan yang penuh empati dan benar-benar manusiawi?